Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta ba'dal hayah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sidang pendengar radio Riyadhus Salihin 107,8 FM. Jadi terlanjutkan dam menteng kitab Majlis Husaniyah, menteng di halaman ke-17, juga menteng bab penutup majlis yang kedua. Teman becut masalah ayat fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Lepas dalam kitab tafsir hadis yang diriwayatkan oleh dan telah ingat itu oleh Ibnu Razak oleh Ibnu Mubarak. Jadi orang yang tanya Mbak Nabi ukuh na tanda yang dengan tandanya dapat diketahuikan bahawa dada kata ha. Maka Nabi dijawab, nah tanda yang kufun dijawab oleh Nabi al-inabatu ila daril khulud, kembali hati mengingat kepada nanggro yang kekal, yaitu nanggro akhirat, sehingga hati selalu diperintah anggota untuk mempersiapkan bekal menuju nanggro yang kekal abadan abadi, yaitu nanggro akhirat. Tanda yang kedua, tanda yang kedua, watajafi andaril ghurur, lari daripada nanggro tipuan, yaitu dunia. Bicara soal dunia yang kita jika di lain kesempatan. Dunia na pudakun na dunia na hasanah fid dunia na akhirat. Nyodonya puputra menteng yang hanjut tatung manfaat akhirat nyan dunia semata. Tapi putra menteng yang tangui no di dunia jut tatuaikan hasil sehingga ada akhirat nyan gekun hasanah di dunia. Sedangkan yang terakhir akhirat yang ke surga dan neraka dan berbagai macam bahlaid yang naik di akhirat. Jadi lari daripada tajafi andaril hurur, lari daripada dunia yang hanjut ke bekal akhirat. Nyan dari dunia nyan tu. Yang kelih wal isti'dadul lil maut qabla liqa'il maut. Yang kelih mempersiapkan diri untuk bertemu, mempersiapkan bagi mati sebelum bertemu dengan kematian. Nyan bila hati kanal heboh perkaranya, hati selalu mengingat akan negeri akhirat, sehingga mempersiapkan bekal untuk menuju negeri akhirat. Hati hana terpikat dengan dunia yang hana memanfaat ke akhirat. Hati selalu mengingat putra tapi bancara tapi siap drot untuk terhadapi kematian.
kentuk pelung daripada kematian. Nyan bila lagi nyan kana macam nyan pertanda dada tanyo ka insyirah ka lapang ka tehah bit. Kanan tu tehah dada na tehah wujud he. Tehah ubi Quran itama iman tagai ubi ohad pati tiada Tuhan kecuali Allah. Baginda Muhammad adalah utusan Allah. Tapi hantu bak tingkat keyakinan yang keyakinannya mendorong untuk gudanyo supaya mampu dah kerjakan seluruh perintah, mampu dah tinggalkan seluruh larangan. Nah, jadi terlanjutkan wahukia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an Abdil Wahidi ibni Zaid qala maratu fi ba'dil jabali bi syaikhin a'ma asamma maqtu'il yadaini wa rijlaini darabahul faliju yasra'u fi kulli waqtin. Dan dihikayahkan daripada Abdul Wahid bin Zaid. Qala berkata ianya Abdul Wahid bin Zaid, marartu fi ba'dil jabani, aku melalui pada sebahagian gunung-gunung. Bi syaikhin dengan seorang syekh guru. A'ma yang buta, asama lagi yang tuli, maqtu'il yadaini lagi yang terpontong dua tangan, warijlaini dan dua kaki. Darabahul Falid yang menyerang akannya Syekh Falid oleh lumpuh. Yasra'u fi kulli waqtin, yang melawan ianya Syekh fi kulli waqtin dalam tiap-tiap waktu. Maksudnya yang menghadang yang berhadapan dengan lumpuhan. Wazababiru dan padahal bermula lat rayu, zababir lat rayu. Dan hasyu itu menggigit ianya zababir min lahmihi daripada dagingnya Syekh. Wadudu dan padahal bermula punai dekun ulat-ulat. Yatana tharu itu bertaburan, berhamburan ianya lalat min jambihi daripada dua lambungnya Syekh. Wahwa dan padahal bermula dianya Syekh. Yaqulu itu yang berkata ianya Syekh, putra kulli Syekh, alhamdulillahilladzi afani. Segala puji itu sabit bagi Allah, Allah yang alani. Afani yang telah kepesehat ianya Allah ni akan daku. Pane teman pesehat daripada barang yang terbala, yang dibalakan bihi dengannya barang, akan kebanyakan daripada makhluknya Allah. Qala berkata ianya Syekh Abdul Wahid, fataqaddamtu ilaih, maka aku hadam ilaihi kepadanya Syekh. Wa qultu dan lantas aku berkata, ya akhi, wahai saudara lun, wa ayu syai'in afaqallahu minhu, dan bermula dari mana sesuatu itu yang menyihatkan akan engkau oleh Allah minhu daripadanya sesuatu. Wallahi
nyoh na getuli haroi nekun ianya syekhan pokoknya mentang kun Syekh Abdul Wahid. Wallahi demi Allah, ma ajidu jami'al balaya, tidak aku perdapatkan akan segala bala, illa muhitat tambik, terkecuali melainkan muhitat tambik yang meliputi bika dengan engkau. Qala wa qala, dan menjawab ianya Syekh, li bagiku, putra nekele Syekh, ya battal, wahai penganggur, ilaik anni, jauhkan olehmu daripadaku, fa innahu bit nekele Syekh, fa innahu maka bit wa sungguhnya Allah, afani itu telah menyehatkan ianya Allah akan aku, karena id atlaka li lisana, karena telah membebaskan ianya Allah bagiku lisanan akan lidah, yuwahiduhu yang selalu mentauhidkan ianya lidahhu akannya Allah, wa qalban dan akan hati, ya'rifuhu yang telah gepu makrifah ianya Allahu akannya hati, wa fi kulli lahdatin, dan padahal sabit pada tiap-tiap lahdah kecupan mata, yuzkiruhu itu gepingat, itu ada di mana yuzkiruhu menyebut ianya Syekh, hu akannya Allah. Nah, jadi nak kisah dan penutupannya mungkin mudah-mudahan kisahnya wujud ke sebagai perantau di pengingatannya terhadap nikmat Allah. Dan hikayahkan daripada Abdul Wahid bin Zaid, Sidra Syekh yang bernama Abdul Wahid bin Zaid, sekelegoknya lu nunjak awit-awit bahasa bagian gunung. Mungkin yo gure-gure Syekh ya awit-awit lah gunung. Dia tafakur, dia hayati ciptaan Allah Ta'ala. Kepukat lawa kitab Bajuri Baikna salah tinggal lu bawai bab semayang. Nabi sebelum disyariatkan semayang, dia semayang gedenya karena awal karena si semayang. Sebelumnya Nabi yang sering tahan mengwate untuk mengingat Allah, mengingat ciptaan Allah, ngeduk dalam gua akhirat. Di mungkin di Syekh Abdul Wahidnya ngejak bahasa bagian jabal bak hayati ciptaan Allah, sehingga dalam nejak-jaknya merumpuklah Syekh Abdul Wahid bin Zaid, merumpuk dengan sidro gure, sidro Syekh, Syekh orang yang kadruk bak martabat tinggi di bidang keilmuan. Ilmu dunia kekun kaprof lah. Jadi di Syekh yo ngoknyan buta, tigoknyan klog, digoknyan dua jaro puntung, dua kaki gepi puntung, buta kleo dua kaki puntung, dua jaro puntung, keadaan gelumpuh. Ya sura'u fi kulli waktinya nyan bahasa putakun bahasa lagaji, karena sitanya sedang diserang oleh penyakit pulan, yang mana kita dalam setiap ketika melawan penyakitnya nah, dia serak ke hati hana keterima yang maksud di sini. Jadi gonya dalam setiap ketika
berhadapan dengan sakit lumpuh. Kemudian lat-lat dijak paju hasog yang ka pada yang ka mungkin kalimah karena luka mungkin dijak lat-lat raya dia paju hasog yang ka luka. Kemudian ulat berhamburan bakman dua buah lambung. Namun lesyehnya dengan kondisi yang laginya, kondisi yang buta klau jaro kaki gahana sakit lumpuh luka luki dijak lalat dia paju. Kemudian pudakun ulan berhamburan badua nembung, tapi putra iaitu bid bak babah syekh tebit bak babah syekh nyan alhamdulillahillazi afani mimma btuliya bihi katsiran minal khalqi. Nukulli syekh mandum pujo untuk drone Allah, drone yang kana persehat lu daripada barang yang barangnya sungguh jud kebala bagi kebanyakan makhluk. Ketika oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid nekalan kondisi syekh yang laginya buta klau hana jara wahna kaki lumpuh luka luki dijak lalat diakam ulan berhamburan bak dua lambung, tapi bak lidah ke alhamdulillahillazi afani gu puja Allah yang kali gu persehat gok-goknya. Waktu kalian kejadiannya oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid nejak dekatilah syekh. Kemudian di sini nak sebut sonan syekh. Maka nekun oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid ni bak syekh yang buta. Ya akhi, wahai saudara lun, wa ayyu syai'in afaqallahu min. Kiban maksud drone Allah yang kagak persehat drone. Demi Allah hanalun kalian bala melainkan seluruh bala, seluruh cobaan meliputi drone. Tapi pakal drone malahan ucap alhamdulillahillazi afani. Najawab oleh syekhnya qala farafa tarfah ilayya. Ngena menurut tinggal betul-betul. Dengar juga. Kemudian nekun oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid farafa tarfahu, maka mengangkat ia akan hujung matanya Syekh ilayya kepadaku. Maksudnya kalian ngujung mata kan? Kalian kau yang handi ke kemalan. Kau je kamu mengarah. Itu Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Mungkin tu qala li nikun li syekhan ya battal, wahai penganggur, ilaika anni, puji li kata daripada lu. Kemudian nikun li syekh bit yang bahasa bit ni orang. Bit Allah Ta'ala kali kepersihat lu. Pakkan Allah Ta'ala kali kepersihat lu. Karena Allah mentang biarkan lidah lung bebas untuk mentauhidkan Allah lewat ucapan la ilaha illallah, lewat ucapan lain yang makna mengesahkan Allah. Yang kedua, pakkan Allah Ta'ala bit Allah Ta'ala kepersihat lung. Karena Allah mentang biarkan hati lung setiap ketika lung makrifah Allah, hati lung di setiap ketika mengingat akan Allah. Nah, hadirin kaum muslimin, berarti yang kemenan syekhnya cara nisikapi nikmat Allah Ta'ala. Kiban ke udip tanya tubuh tu sehat, dumpu tu anggota tu lengkap, tapi hana pernah tak sadari nikmat yang Allah berikan. Malahan lagi tanya tangui nikmat Allah Ta'ala untuk tak maksud ke Allah. Malahan tanya tak mengeluh kesah
atas nikmat yang hana. Tua tu untuk tersyukuri nikmat yang hana. Kiban ke syekhnya hadirin kaum muslimin. Yang na kisi lidah tu bersa Allah. Mudah-mudahan dalam doa Allah Ta'ala, dengan berkat syekhnya Allah Ta'ala nupaha pintu hati kita, nupaha kepekaan hati dah, untuk peka hati terhadap agama, untuk peka hati terhadap kebajikan, untuk peka hati itu terhadap nikmat Allah. Kita ingat Legonya badan luka-luki, tapi hati cukup sehat. Perasaan yang cukup sehat sehingga kun alhamdulillahilladzi afani. Dan kan sampai ke atas lidah puasa Allah, hati ingat Allah. Ni katanya ke tubuh cukup sehat. Mata tidur tamu, kelao tahana, kaki tina, jaro tina, dumpu tina. Hantam pernah tangguh untuk tak gunakan barang yang perintah Allah. Hantam pernah taratha nikmat Allah. Ada dia. Wa ansyada dan lantas mengnashid ianya syekh. Mudah-mudahan nasyid syekh nasyid yang penuh keberkatan. Gati tak mudah-mudahan nanti ada doa tika buga tu. Berkat ketatan syekhnya, kiraji Allah Ta'ala buka pintu hati untuk tak kubut kebenaran, untuk tak pelaksana perangkan perintah Allah. Karena salah satu kitab bukan Al-Hikayatu Jundum min Junudillah. Nyan kun salah satu oleh Allah. Hikayat celitra-celitra orang sufinya adalah sabuh tentera daripada sekian banyaknya tentera-tentera Allah untuk gekawai iman yang nalati dengan orang beriman. Di tentera ini untuk mengawal kestabilan negara ataupun perputaran lain dikawal oleh tentera. Kemudian kita tamsilkan oleh salah tirawali hikayat-hikayat lebih-lebih hikayat yang laginya yang sangat menyentuh. Yang hikayat-hikayatnya kehendak Allah Ta'ala dijadikan sebagai tentera Allah untuk gekawal perjalanan hati kita. Wa ansyada dan lantas gemenasyid ianya syekh. Putra nekun le syekh Hamidullah Rabbi idh hadani ilal islami wa dini hanifi. Aku puji akan Allah Rabbi Tuhanku idh hadani, karena telah memberi hidayah ianya Allah akan daku kepada Islam dan kepada agama yang lurus. Yang Hanafi ke agama Imam Hanafi. Hanafi maksudnya lurus. Fayadkuruhu lisani kulla waktin, maka lantas menyebut akannya Allah oleh lidahku kulla waktin pada tiap-tiap waktu. Wa ya'rifu fuadi bil latif, dan dimakrifah oleh hatiku bil latif dengan kelembutannya Allah. Allahumma khtim lana minka bi khairin fi afiyatin bila mihnah, amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma khtim lana, ya Allah, akhirilah
bagi kami, akhiri olehmu bagi kami, minka, daripada engkau, daripadamu, bi khairin, dengan kebajikan, fi afiatin, dalam kesihatan, bila mihnatin, dengan tanpa cobaan. Amin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi di Syekh yang bunuh ya, Najarah Hanaki ya, ni pegot sabuh nasyid yang bunyi di Hamidullah Rabbi id hadani. Lung sangat bersyukur terhadap Allah polun, karena Allah kagebi hidayah kelun kepada Islam. Karena Allah kagebi hidayah kelun untuk pu agama yang lurus. Sehingga lidah lung di setiap waktu menyebut Allah. Hati lung setiap waktu di makrifah Allah, bahawa Allah adalah zat yang maha lembut. Hati lung jinak dengan kelembutannya Allah. Lidah lung jinak dengan menyebutnya Allah. Jadi lesehnya rasa sangat luar biasa nikmat Allah ketika goknyan kagebi hidayah kepada Islam, ketika goknyan kagebi hidayah kepada agama yang lurus. Syekhnya sangat berterima kasih, sangat memuji Allah, karena syekhnya kan lebih kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk lidah goknyan selalu menyebut Allah, hati goknyan selalu jinak dengan kelembutan Allah. Karena ini rasa nikmatnya nyan menurut hati. Li hati orang model yang galak-galak ke hati sana. Nyai goknya saya kadi hati ke nikmatan. Sebabnya yang je ke prioritas hati ke. Orang yang model galak ke makanan kan. Yang saya terus makanan kan nikmatan. Di nikmatnya terasanya sebuah nikmatnya menurut putrai target lihat ini. Dan menurut tetapi orang yang model galak ke keung kan puas tak bakal keung tak. Tapi le orang yang hanya kena ke keung ikutnya kamu karat tak. Yang nanti. Karena memang target hati kan lagi haba bunuh ikut ngepah. Bahawa hati koknya ka insyirah kata dada, sehingga koknya ka deteksi dengan hidayah Allah. Akan seberapa berartinya Islam, akan seberapa berartinya agama yang lurus, sehingga koknya rasa sangat-sangat nikmat ketika Allah Nabi nikmat na lidah mampu menyebut Allah, na hati yang selalu jinak dengan kelembutan Allah. Di penghujung pembahasan majlis yang kelih, Syekh Ahmad yang berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala nekabulkan doa Syekh Ahmad dan neperuh getanya maksudnya leung yang semegahnya menanti seluruh hadirin sidang pendengar yang dingin. Dalam doa Allah Ta'ala bergepuruh tanya dalam doa Syekh Ahmad. Putran berdoa oleh Syekh Ahmad, Allahumma khtim lana minka bi khair. Ya Allah, netutupilah bagi kami daripada engkau. Nakhiri kehidupan kamu dengan God dalam sehat, dengan tanpa cobaan. Jadi akhir udip tanya, tak akhiri dengan kebaikan. Tanya nasib doa yang biasa yang doa, Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu. Ya Allah, jadikan olehmu khaira umurina akan ujung umur kamu, iaitu nafah keseneluk. Ke terakhir
Itu me udip li nyawang. Karena nyawang mati ikat nyawang, udip ikat nyawang. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap nyawa pasti merasakan mati. Bukan tafsir pakai nyawang yang diikat dengan mati, karena nyawanglah yang diikat dengan udip. Karena tidak ada orang di na dua, na jisim, na nyawang. Kita berdoa Allah Ta'ala ke terakhir udip tanya berdengan kebajikan. Penghujung umur udip tanya yang bersurah umur tanya 60 leh tahun 2 euro leh detik nyan bak detik ke leh tak akhiri dengan kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ke penghujung udahkan penghujung majlis yang ke-6 yang ke-akhiri dengan doa dan berhujung di walhamdulillahirabbil alamin. Mandum puja untuk Allah po alam jagat raya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menepuha pintu hati tanya, menepuha pintu hati tanya, menepuha pintu hati tanya dengan berkat tuah syekh yang dibicarakan dalam kitabnya saknya, sehingga kitanya tak sadari mampu tahayati akan seberapa banyaknya nikmat Allah yang kita nyamuk. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.